Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-9. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan di sini tentang apa yang dikatakan oleh mereka, orang-orang yang rasikhun, orang-orang yang kuat ilmunya, para ulama yang kokoh keilmuan mereka. Di dalam ayat ini Allah menghabarkan tentang ar-rasikhin, bahwasanya mereka setelah berdoa kepada Allah dengan apa yang telah kita sebutkan dalam pekan yang lalu. Doa mereka, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang khabar ini, ya, di mana mereka begitu sangat yakin dan memiliki keimanan yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Maka dari situ mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyimpangkan mereka, tidak memalingkan mereka dari kebenaran, tidak menyesatkan hati-hati mereka. Dan juga mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka rahmat-Nya. Karena mereka betul-betul beriman bahwa di sana ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia dan Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh manusia sesuai dengan amal mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, mereka semuanya itu sungguh-sungguh akan dikumpulkan di waktu di hari yang telah maklum. Dan Allah berfirman di surat Hud ayat 103, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud." Itu adalah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan dan hari itu adalah hari yang disaksikan. Ma aktsaran nas alladzina sabaquna wa ma aktsaran nas alladzina yalhaquna bina wallahu a'lam. Alangkah banyak manusia yang telah mendahului kita dan alangkah banyak manusia yang datang kemudian. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah berfirman, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Allah menguatkan kalimat ini dengan firman-Nya, innallaha
la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari atau tidak menyalahi janji. Ini adalah ta'kidun, ya, penguat, ta'kidun lima sabaqa min kaunihi ta'ala jami'an nasi liyaumil la raiba fih. Ini merupakan penguat dari apa yang telah disebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengumpulkan seluruh manusia di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la raiba. La raiba ini tentunya lebih tinggi daripada syak. Raib itu adalah maknanya dekat dengan syak, mutaqarib, tetapi ada ittirab, ada kegoncangan, ya. Jadi sama sekali tidak ada keraguan di hari kiamat itu, dan pasti hari itu akan datang dan seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sangat banyak sekali manusia, ya. Karena satu RT saja kalau dikumpulkan di lapangan itu sangat banyak, di mana digabung dengan 2 RT, 3 RT, 1 desa, 2 desa, dan digabungkan satu lapangan. Kemudian satu kecamatan, satu provinsi, ya. Kemudian satu pulau misalkan. Kemudian satu dunia. Kemudian digabungkan dengan orang-orang sebelum kita. Dan digabungkan dengan orang-orang yang datang kemudian. Sungguh sangat banyak sekali. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ma aktsaran nas alladzina sabaquna wa ma aktsaran nas alladzina yalhaquna bina. Alladzina yalhaquna bina. Alangkah banyak manusia yang telah mendahului kita dan sangat banyak manusia yang akan menyusul kita, wallahu a'lam. Ya. Walaupun manusia banyak ini, ya, wa ma'a hadza kullu haula'in nas sawfa yujma'un. Semua manusia itu akan dikumpulkan fi su'idin wahid, dalam satu tanah, satu lapangan, ya, dalam satu tempat, ya. Semuanya akan mendengar penyeru yang menyeru, dan pandangan akan terlihat semua, ya. Karena lapangannya atau tanahnya itu, ya, tidak ada gunung, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada juga judur itu tembok atau dinding, ya. Tidak ada lembah-lembah, ya. Jadi terlihat semua, dan begitu banyak manusia, dan hari itu pasti datang, ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau berkata bahwa mereka fi ardin mabsutah ghairi kurawiyah. Mereka akan berada di lapangan, di atas tanah yang terhampar, ya. Tidak seperti bentuknya, tidak bulat, ya, terhampar. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di hari itu, di hari tersebut, ya, dari orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Wa yajma'ul jin, begitu juga Allah akan mengumpulkan bangsa jin. Wa yajma'ul wuhusha wal bahaim, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hewan-hewan yang buas dan binatang-binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Takwir ayat keempat dan kelima, wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan, tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang yang liar itu
dikumpulkan. Kemudian juga Allah akan mengumpulkan para malaikat. Allah berfirman di surat An-Naba ayat 38, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba." Ya. Pada hari Ar-Ruh, malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersaf. Mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Dan dia berbicara dengan pembicaraan yang benar. Kemudian juga di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-22, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa hari itu pasti datang dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Dan tentang hari yang sangat besar ini telah ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalla alaihi sama', ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga dalilnya adalah akal. Begitu juga dalilnya adalah fitrah dan ijma' dari kaum muslimin, dari kaum Yahudi dan Nasara. Sekali lagi, tentang kepastian adanya hari itu. Kita semua akan dibangkitkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita, dalilnya dengan 5 hal ini. Al-Quran, Sunnah, kemudian akal, ya, kemudian fitrah, dan kemudian ijma'. Ya. Jadi orang-orang muslimin sepakat. Bahkan bukan orang muslim saja. Orang-orang Yahudi pun percaya akan dibangkitkan. Dan orang-orang Nasrani pun percaya akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Semuanya percaya dan yakin. Ya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah iman kita benar atau tidak. Ya. Wa kullu mutadayyin bidin, dan seluruh orang yang memiliki agama yakin akan adanya hari kebangkitan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Adapun dalil dari Al-Quran, ya, ini merupakan dalil yang sangat jelas dalam banyak ayat dan itu tidak terhitung. Begitu juga dalam sunnah, juga kata ulama bi ahadits katsiratin la tuhsa. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini yang tidak terhitung jumlahnya. Wa amma dalalatul aqli fahiya laysat ala imkanihi fahasab bal dalla al-aqlu ala wujubihi. Kemudian kita lihat dari dalil akal. Adapun dalil akal, maka dia tidak menunjukkan tentang kemungkinan adanya hari itu semata, tetapi akal menunjukkan tentang wajibnya kepastian, ya, tentang adanya hari itu. Jadi hari itu secara akal pasti ada, ya, dan hari itu secara akal pasti terwujud, ya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengumpulkan makhluknya. Rabbana innaka jami'un nas. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dari akal di surat Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan engkau akan hukum-hukum Al-Quran, pasti Allah akan mengembalikan engkau kepada tempat kembali. Ya. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan
hukum-hukum Quran kepada engkau, wa aujabahu 'alaika, la budda an yaruddaka ila ma'ad. Pasti Allah mengembalikan engkau kepada tempat kembali. Fala yumkin an yada'aka sudah. Tidak mungkin Allah membiarkan engkau begitu saja sia-sia, ya, meninggalkan begitu saja. إذ لا فائدة في قرآن ينزل ورسل ترسل ودماء تراق للمخالفين والنتيجة لا شيء. Karena secara akal tidak ada faedahnya tentang diturunkannya Al-Quran, diutusnya para rasul, dan darah-darah ditumpahkan bagi mereka-mereka yang menyelisihi para rasul, kemudian tidak ada hasilnya. An-natijah la syai'a, ya. Ini tentunya secara akal tidak diterima. Fal aqlu yadullu ala annahu la budda min an nahsyur ila Allah azza wa jal, atau min an nuhsyar ila Allah azza wa jal. Secara akal ini menunjukkan bahwa mesti kita ini semuanya akan dikumpulkan kepada Allah azza wa jal, wa an nujaza bi amalina, dan kita pasti akan diberikan balasan sesuai dengan amal-amal kita. Wa annahu la yumkinu an tukhlaqas samawati wal ard, dan secara akal enggak mungkin langit diciptakan, langit-langit diciptakan, bumi diciptakan. Wa yursalur rusul, atau wa tursalur rusul, dan rasul diutus. Wa tunzalul kutub, diturunkannya kitab-kitab suci. Wa takunu an-natijatu wal ghayatu an-nurmas, ya, yang hasilnya kemudian kita hanya sekedar dikubur begitu saja fil ard, ya, wala na'ud, dan kita tidak kembali kepada Allah. La budda min audah, secara akal mesti kita akan kembali. Walihadza naqul, oleh karena ini kami katakan, innal aqla dalla ala wujudil yaumil akhiri wa wuku'ihi. Sesungguhnya akal ini menunjukkan tentang kepastian adanya hari akhir dan tentang pasti terjadinya hari kiamat atau hari akhir. Ini secara akal. Adapun secara fitrah, fa innal insan law turika wa fitratuhu la'alima anna lahu rabban yujazihi wa anna al-jazaa'a yakunu fil akhirati wa yakunu fid dunya. Secara fitrah, seandainya seorang manusia dibiarkan begitu saja dengan fitrahnya, dia pasti akan mengetahui bahwa dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang pasti akan membalasinya, dan balasan itu bisa ada di akhirat dan bisa ada di dunia. Ini secara fitrah. Wa dalla alaihi al-ijma', dan tentang hari tersebut, hari dikumpulkannya semua manusia, juga didasari dengan ijma'. Fa ijma'ul muslimin amrun mutawatirun ma'lumun bid-darurah minad din. Kaum muslimin telah sepakat. Kesepakatan kaum muslimin ini merupakan perkara yang mutawatir, yang maklum secara darurat dalam agama. Bal wa ijma'ul yahudi wan nasara, bahkan ijma'nya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Walihada ila yaumina hadza idza mata minhum mayyitun yusalluna alaihi wa yad'una lahu birrahmati wal maghfirah li'annahum yu'minuna biyaumil hisab. Karena ini, ya, sampai hari ini apabila ada yang meninggal di kalangan mereka, mereka mendoakannya, mendoakan rahmat dan ampunan, karena mereka beriman, ya, tentang adanya hari hisab, adanya hari perhitungan. Jadi sepakat, ya, kaum muslimin sepakat, ya, jangankan kaum muslimin,
orang-orang Yahudi dan Nasrani dan seluruh yang punya agama, ya, itu meyakini akan adanya hari tersebut. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janji. Ini kalimat, ya, adalah merupakan taukid atau takkid dari kalimat sebelumnya, ya, tentang adanya hari tersebut, ya. Sisi pendalilannya, annallaha wa'ada bihi wa huwa la yukhliful mi'ad, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal itu dan janji Allah, dan Allah tidak menyelisihi janji, ya. La yukhlifu ma wa'ada bihi azza wa jal min wuqu'i hadha al-yawm. Wa hadhihi al-jumlatu aydan idza ta'ammaltaha wajadtaha annaha tukhalifu ma qablaha fi as-siyaq, li'anna ma qablaha as-siyaq fihi lil mukhatab rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi, wa amma as-siyaq huna fahuwa lil ghaib inna Allah la yukhliful mi'ad wa lam yakul innaka la tukhliful mi'ad, ya. Fahal hadha min babil iltifat wal kalamu min mutakallim wahid, aw hadha min babil istinaf wa huwa min Allah la min qawli rasikhina fil ilm, ala qawlaini lil mufassirin. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau berbicara tentang salah satu ilmu dari ilmu yang ada dalam usul tafsir, yakni tentang iltifat, ya. Apakah kalimat Rabbana la tuzigh qulubana, apakah kalimat innallaha la yukhliful mi'ad, ya, ini dhamir ghaib, yang sebelumnya dhamir mukhatab, ya. Dhamir mukhatab ini berbicara dengan orang kedua, ya. Rabbana innaka jami'un nas, artinya berbicara dengan mukhatab, ya, yang dikhitabi, ya. Sedangkan innallaha la yukhliful mi'ad ini dhamir ghaib, kata ganti ghaib, ya. Nah, ini dalam uslubnya apakah ada iltifat, ya, pemalingan dhamir, ya, atau jumlah atau kalimat innallaha la yukhliful mi'ad ini adalah jumlah istinafiyah, artinya jumlah atau kalimat yang baru. Nah, kata beliau ada ikhtilaf di antara mufassirin, ya. Yang pertama, ada yang berkata bahwa firman Allah la yukhliful mi'ad ini min kalamillah, dari kalam Allah, dan tidak ada iltifat di sini, ya. Dan yang kedua, innahu min kalamir rasikhina fil ilm, ya. Dan yang kedua, ulama berpendapat bahwa innallaha la yukhliful mi'ad ini adalah kalamnya para ulama yang kokoh ilmunya. Dan di pendapat yang kedua ini tentunya ada iltifat, ya. Baik. Kita tidak bahaslah, ya, ini tentang iltifat karena panjang, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di sini, dan juga saya kira untuk yang belum belajar usul tafsir ini tidak ngerti makna iltifat, ya. Yang jelas bahwa kalimat innallaha la yukhliful mi'ad ini adalah taukid, ya. Taukid artinya penguat dari kalimat sebelumnya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fih innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Nah, kita masuk ke faedah, ya, dari ayat yang kita baca. Apa saja faedahnya? Apa saja pelajarannya yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, anna yaumal qiyamah
atin la raiba fihi. Ini yang pertama. Bahwa hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini yang harus kita yakini, ya, yang harus kita imani, bahwa tidak ada keraguan hari kiamat itu pasti datang. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan seluruh manusia di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan tadi penjelasannya adalah bahwa yang dikumpulkan itu juga selain manusia, bangsa jin akan dikumpulkan. Ya. Kemudian juga binatang-binatang akan dikumpulkan. Ya. Wa idzal wuhusyu husyirat. Yang dikumpulkan juga para malaikat. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Ini yang pertama. Yang kedua, tamamu qudratillahi subhanahu wa ta'ala bi jam'in nasi kullihim fi hadzal yaumi wa ma'a hadza fa inna hadzal jam'a la yahtaju ila muddatin fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Yang kedua, ayat yang mulia ini memberikan faedah kepada kita tentang kesempurnaan kudrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu mengumpulkan seluruh manusia di hari ini. Dan pengumpulan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nazi'at ayat yang ke-13 dan 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama hiya zajratun wahidah." Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Subhanallah. Jadi sangat luar biasa. Jadi pengembalian itu tidak membutuhkan waktu lama. Ya, kata Allah, fa innama hiya zajratu wahidah. Fa idzahum bis-sahirah, kata Allah. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di hari tersebut. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa idzahum bis-sahirah. Dan maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Seketika itu, langsung. Ini tentang kudrahnya Allah yang begitu sempurna. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang ketiga adalah hikmatullah fi jam'in nas li hadzal yaum. Lianna hadzal jam' lahu ma ba'dah wa huwa jazaa'u kulli 'amilin bima 'amil. In khairan fa khair wa in syarran fa syarrun. Yang ketiga, ayat yang mulia ini memberikan faedah tentang hikmah Allah dalam mengumpulkan seluruh manusia di hari ini. Karena pengumpulan ini lahu ma ba'da, ada hal yang setelahnya itu. Apa setelah dikumpulkan?
apa yang terjadi setelah manusia dikumpulkan. Wa huwa jazaa'u kulli 'amilin bima 'amil. Ini yang terjadi. Ini yang ada. Ya. Yakni pemberian balasan kepada seluruh orang yang melakukan perbuatan di atas muka bumi ini. Jadi setiap orang yang beramal, setiap orang yang melakukan perbuatan tertentu pasti akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya baik akan dibalasi dengan pahala, dengan kebaikan. Dan kalau amalnya buruk akan dibalas dengan keburukan sesuai dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taghabun ayat yang ke-9 sampai ke-10. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Artinya, pada hari Allah mengumpulkan kalian semua, di hari dikumpulkannya semua manusia, semua makhluk. Dzalika yaumut taghabun, dan hari itu adalah hari ditampakkannya kesalahan. Wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, wa yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dan Allah akan memasukkannya ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang besar. Ayat yang ke-9 ini menjelaskan tentang balasan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal soleh. Balasannya adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Alangkah bahagianya mereka-mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Berikutnya di ayat yang ke-10 Allah menjelaskan tentang balasan Allah kepada orang-orang kafir, di mana Allah berfirman walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, wa kazzabu, dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah ashabun nar, para penghuni api neraka, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, wa bi'sal masir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Di surat At-Taghabun ayat yang ke-9 dengan yang ke-10 ini menjelaskan tentang balasan Allah kepada manusia. Ya, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan dibalasi dengan kebaikan, kalau keburukan dibalasi dengan keburukan. Kalau beriman kepada Allah dan beramal dengan amal yang soleh, Allah balasi dengan pahala, dengan kebaikan, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selamanya di dalam surga itu, dan mereka mendapatkan seluruh kenikmatan yang mereka inginkan, yang mereka cita-citakan, yang mereka damba-dambakan selama mereka di dunia.
Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan Allah masukkan ke dalam api neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Ini yang ketiga. Yang keempat, annahu yajibu alaina an nu'mina imanan la syakka fihi bihadzal yaum. Jadi, faedah yang keempat ini, kita baca ayat ini, ya, wajib bagi kita semua untuk beriman kepada adanya hari ini dengan keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fa in syakka ahadun aw ankara falaysa bimu'minin bal huwa kafirun. Apabila seseorang ragu atau mengingkarinya, maka dia tidak dikatakan mukmin. Bahkan atau tetapi dia orang kafir. Jadi kita wajib beriman dengan keimanan yang tidak ada keraguan. Dan Syekh berkata, barang siapa saja orangnya yang ragu, ya, dia meragukan tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit, tentang dikumpulkannya seluruh manusia, atau mengingkarinya, maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, bahkan dia kafir. Wan nas fi hadzal maqami arba'atu aqsam. Mu'minun imanan la raiba fih, wasyakun, wa kafirun munkirun, wa kafirun mujadilun, kama hiya halu kuffari Quraisyin. Dan manusia tentang makom ini ada 4 jenis. Jenis yang pertama orang yang beriman dengan keimanan yang tidak ada keraguan. Yang kedua, orang yang ragu, syak. Dan yang ketiga, orang kafir yang mengingkari. Dan yang keempat, orang kafir mengingkari mujadil. Ya. Kafir, ingkar, dan berjidal. Ya, membantah, berdebat. Sudah kafir, mendebat. Ini. Nah, kita jadi yang keberapa? Ya. Kalau ingin selamat, jangan ragu. Jadilah orang yang pertama tadi yang disebut, yakni orang yang mukmin imanan la raiba fi. Dan perlu diketahui bahwa di atas muka bumi ini ada jenis-jenis manusia yang seperti ini. Jangan aneh. Ya. Kita akan mendapati jenis-jenis manusia yang beragam tentang keimanannya terhadap hari akhir. Ya, tugas kita adalah memperbaiki iman kita. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, baca hadis dan pelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang benar, supaya tidak tersesat. Yang terakhir, ya, faedah yang kelima adalah intifa'u sifati khalfil wa'di anillahi azza wa jad. Liqaulihi innallaha la yukhliful mi'ad likamali sidqillahi azza wa jal wa kamali qudratihi. Yang kelima ini adalah tentang ternafikannya sifat khalfil wa'd. Jadi Allah tidak mengingkari janji. Ini sifat Allah. Allah tidak mengingkari janji dengan dasar firman-Nya innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Karena kesempurnaannya sidq Allah, kebenaran Allah, dan maha mampunya Allah yang begitu sempurna. Inilah ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa Anda bacakan dari keterangan seorang ulama besar, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam menjelaskan ayat yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Ikhwatal Islam, azakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami.
Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, bisa langsung menghubungi nomor kami. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ustaz. Ada kita baca kalau kita itu di padang mahsyar itu lama terlunta-lunta. Terus ada lagi mengatakan kalau Allah itu sangat cepat hisabnya. Nah, apakah kita di padang mahsyar itu yang kita berbondong ke sana ke sini, terus yang menghijrah itu seperti apa gambarannya menurut Al-Quran hadis Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dijelaskan dalam hadis Ibu, barakallahu fi, ya, bahwa manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan, ya, dikumpulkan, dan mereka akan mendatangi para nabi, ya, datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyuruh mereka untuk mendatangi Rasul yang pertama, ya, Nabi Nuh alaihi assalam. Dan Nabi Nuh tidak sanggup memberikan syafaat, ya. Kemudian diserahkan kepada nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat dengan syafaat yang besar, ya. Oleh karena itu, ya, tugas kita adalah yang paling penting adalah apa? Adalah kita perbaiki iman kita, ya. Kemudian perbaiki akidah kita, dan kita betul-betul harus terus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar mendapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena yang akan diusir dari umat Nabi Muhammad atau dari umat manusia, ya, adalah ketika mereka melakukan bid'ah, perkara-perkara yang baru yang Nabi SAW tidak mengakui mereka, ya. Nabi berkata suhkan, ya, menjauhlah, ya, bagi orang yang merubah-rubah agama setelahku. Jadi yang wajib kita perbaiki adalah keimanan kita dulu, tauhid kita, kemudian kemantapan kita dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu dengan itu kita selamat di akhirat, ya. Dan kita minta pada Allah, ya, karena memang hari ini sangat menakutkan. Hari ini sangat menakutkan bagi semua kita, ya. Sangat-sangat menakutkan. Oleh karena itu perbaiki dari sekarang, ya, iman, akidah kita. Jangan sampai kita meninggal di atas kekufuran, kemunafikan, dan kefasikan. Kita minta pada Allah agar kita diwafatkan oleh Allah dalam husnul khatimah. Nah. Barakallahu fiik. Ikhwadul Islam, satu lagi. Nah. Kami berikan kesempatan satu lagi untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, masih di line telepon. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Dari Pak Syukur dari Pak Syukur dari Pekanbaru, Ustaz. Iya. Ahlan, Pak Syukur. Pak Syukur. Dikecilkan dulu Pak suara volume televisinya supaya kami bisa mendengarkan dengan jelas pertanyaan Bapak, ya. Ini Ustaz, apa kiat-kiat kita agar selamat dari susahnya padang mahsyar, Ustaz? Ya. Cukup, Pak? Ya. Ya, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak. Jadi apa kiat-kiat kita agar selamat dari susahnya di hari kiamat, ya. Nah, tentunya yang paling penting dan terpenting yang pertama adalah iman. Ya. Kita pertebal iman, jaga tauhid kita, jaga akidah kita. Ya, kita selaraskan akidah kita dengan akidah yang dibawa oleh para nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting. Oleh karena itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Dan itulah wasiat para nabi kepada anak-anak mereka, ya. Dan itu yang didakwahkan oleh para nabi. Sebenarnya Allah sayang pada manusia dengan mengutus para nabi dan rasul, dengan menurunkan Al-Qur'an, ya. Dan para nabi pun adalah orang-orang yang paling sayang
dan Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling sayang kepada umatnya, dan dakwah yang pertama kali harus kita perhatikan tauhid. Oleh karena itu, akidah kita jaga, ya. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan iman Islam. Oleh karena itu doanya para rasikhin tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini yang paling penting. Yang mereka tahu bahwa nanti ada hari berbangkit, maka mereka berdoa kepada Allah dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami kepada kesesatan. Ya. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi kita berdoa dengan doa ini selalu, dan doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini penting sekali. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati di atas agama engkau. Ya, ini yang paling penting. Kita jangan merasa aman, ya, saya sudah beriman, saya sudah bertauhid, ya, gak mungkin tersesat, gak boleh. Ya, berapa banyak orang yang disesatkan, ya, karena merasa aman, ya. Kemudian juga di dunia ini kita harus cari teman yang baik, sahabat yang baik, yang mengingatkan kita tentang kebaikan. Ya, kita harus dekat juga dengan guru-guru kita, selalu minta nasihat, ya, guru-guru yang memang ikhlas dalam berdakwah, yang sudah teruji, ya, dalam berdakwah, tidak menginginkan dari dakwahnya pujian manusia, tidak menginginkan dari dakwahnya harta dunia. Nah, kalau kita tahu ada dai atau ustadz atau guru kita yang seperti ini, pegang, ya. Kita berdekat-dekat, kita minta nasihatnya, dan kita selalu bersama orang-orang yang soleh, ya, bersama orang-orang yang baik supaya menguatkan kita, ya. Karena nasihat ini penting, nasihat penting karena manusia di atas muka bumi ini ya, penuh dengan cobaan. Belum syaitan, ya, syaitan selalu ingin, ya, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah di hari kiamat itu nanti kita perbanyak amal soleh. Kan tadi di sini kan jelas di dalam Al-Quran itu di surat At-Taghabun, ya, wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, wa ya'mal shaliha, dan beramal soleh, ya, apa kata Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan ampuni, Allah akan hapuskan kesalahannya. Itu. Kita semua di atas muka bumi, ya, pasti melakukan dosa karena manusia kita. Ya, kullu bani Adam khata'. Bahkan kalimatnya khata ini suka, sering melakukan kesalahan. Tapi dibarengi dengan iman. Oleh karena itu di sini Allah berfirman, "Wa may yu'min billah", barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shaliha. Beramal soleh bentuknya banyak. Jadi perbanyak amal soleh. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bakti kepada kedua orang tua. Ya, bakti kedua orang tua ini baik orang tua masih hidup atau sudah meninggal. Doakan orang tua, ya. Bakti adalah ibadah yang sangat besar. Di antaranya sedekah, ya. Sedekah, ya. Kemudian juga menolong orang yang beriman, ya. Orang yang menolong orang yang beriman di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia di akhirat kelak. Ya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang yang beriman, Allah akan hilangkan kesusahannya nanti di akhirat kelak. Kalau ada yang
berhutang kita sanggup dan mampu untuk menghutangi, kita hutangi. Ya. Kemudian kalau ada orang yang minta tolong, kita sanggup untuk menolong, kita tolong. Wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya yakni menolong saudaranya. Itu. Jadi beraktivitas, beramal dengan amal yang soleh. Sedekah, ya, diantaranya sedekah. Dan sedekah ini luar biasa. Ya, banyak ceritanya dari ulama. Ya, dengan sedekah itu dia diselamatkan dari kengerian. Ya, dari kengerian. Itu. Jadi penting sekali sedekah. Ya. Kemudian punya amal jariyah kalau bisa. Ya. Kalau misalkan bangun masjid nggak bisa, ya kita beli mushaf, kemudian kita beri kepada kaum muslimin, terutama yang mau banyak ngaji, ya, yang kita perbanyak, ya, dengan uang 50.000 bisa kita beli mushaf untuk ngasih mereka, ya, karena di antara amal yang bisa menambah ya setelah kematian seseorang itu dengan memberikan apa? Amal jariyah. Amal jariyah antaranya mushaf yang dia wariskan kepada orang lain. Nah itu. Jadi kalau tidak mampu yang besar-besar, mushaf. Nah, itu besar sekali. Berapa banyak santri-santri ya di sebagian pesantren yang tidak mampu beli mushaf. Ya, kita tengok santri-santri di pesantren-pesantren, ya, atau kawan-kawan yang ngaji kasih mushaf. Nah, itu. Jadi amal soleh, wa ya'mal solihah. Dengan iman dan amal soleh, maka dosa-dosa yang dengannya seseorang takut berjumpa dengan Allah hari kiamat, Allah katakan yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan hapuskan dosa-dosanya, kesalahannya, ya. Dan Allah akan masukkan ke surga, ya. Jadi amal soleh banyak sekali, tidak terhitung. Tapi amal soleh yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan yang disunnahkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, kembalinya kepada dua hal, ya, perbaiki iman, pertebal iman, dan berbanyak amal soleh. Betul bahwa amal soleh itu bukan satu-satunya, ya, yang dengannya masuk surga, tapi Allah pun berfirman, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan apa? Melainkan kebaikan. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Kemudian jangan zalimi orang. Jangan sekali-kali kita menzalimi orang kalau kita ingin selamat di akhirat. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma fa innadz zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah dari perbuatan zalim. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Artinya hal-hal yang menjegal seseorang di hari kiamat. Jadi, kalau kita punya salah, yang mesti kita, seseorang yang punya salah kepada orang lain, segera halalkan. Minta maafnya. Ya. Kalau nyuri harta orang lain, kita kembalikan. Ya, dan seterusnya. Jadi, jangan sampai kita berbuat zalim di atas muka bumi ini agar selamat di akhirat kelak. Jadi hidup lurus, ya, lurus. Orang yang lurus hidupnya ini tidak takut di dunia dan di akhirat. Ya. Dia beriman, ya, lurus, ya, tidak belok kanan, tidak belok kiri. Maksudnya tidak belok kanan, belok kiri ini dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, imannya lurus, amalnya baik, dia selalu menghiasi dengan amal soleh dan menjauhkan lisannya dari zalim, tangannya dari kezaliman, dirinya dari menzalimi orang lain. Ini
yang bisa Anda jawab, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Bapak yang tadi bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menguatkan kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.